Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emir Rizky, NIM 205112263 di materi budaya Melayu Riau mengenai materi tentang pakaian Melayu Riau. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sastra Melayu Riau. Kali ini kita akan mendalami tentang pakaian Melayu Riau. Dalam konsep Melayu Riau, pakaian merupakan budaya yang bersifat adab yang wajib dipenuhi. Pakaian diatur dengan syarak dan perintah agama. Mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian resmi, pakaian pembesar, pakaian adat, dan lain sebagainya. Makna pakaian Melayu Riau. Makna pakaian Melayu Riau seperti yang lazim kita dengarkan. Kalau hendak melihat orang tahu diri, tengok kepada pakaian diri. Nah, tahu diri ini dapat dilihat dari ketentuan pakaian yang ditentukan sesuai dengan status pakaiannya. Benar cara memakainya, tepat penggunaannya, betul tujuannya, dan benar tempat pakainya. Selanjutnya yaitu ada fungsi pakaian Melayu. Yang pertama ada fungsi pokok. Dalam fungsi pokok ini, kita dapat bedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai pakaian rohani, yakni sebagai pelindung diri dari aib atau syarak. Dalam ungkapan Melayu dapat diungkapkan dengan pantang memakai memandai-mandai. Nah, maksudnya adalah pakaian yang digunakan atau pakaian yang kita pakai tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh adat istiadat dan agama. Dan yang kedua yaitu fungsi yang berkenan dengan jasmani, yakni untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Fungsi pakaian Melayu yang selanjutnya yaitu ada fungsi adat. Dalam adat, fungsi pokok yang baku sesuai tuntunan syarak bersifat mutlak. Selain itu, fungsi penting pakaian dalam adat juga diatur sesuai asasnya. Seseorang yang salah berpakaian dalam upacara adat akan dikatakan aib. Misalnya, dalam menggunakan kain samping, kepala kain dihadapkan ke belakang untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan dihadapkan ke depan. Jadi, ada perbedaan antara pemakaian kain samping antara laki-laki dan perempuan. Aturan semacam itu juga menjadi nilai perwujudan di dalam nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi pakaian Melayu Riau yang ketiga yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis dalam pakaian dapat dilihat dari motif dan model jahitannya. Fungsi estetis dalam pakaian Melayu Riau tidak terpisah dengan fungsi pokoknya. Seperti yang kita lihat, motif dari pakaian Melayu banyak diambil dari bagian tumbuhan, seperti pucuk paku dan bunga cengkeh. Meskipun banyak ragam pakaian Melayu menurut daerah dan tujuan memakainya, namun telah disepakati bahwa bentuk pakaian Melayu yang berlaku di seluruh wilayah Melayu terdiri dari yang pertama yaitu cekak musang, yang kedua ada teluk belanga, yang ketiga ada kebaya labuh, dan yang terakhir yang keempat itu ada baju kurung. Yang pertama ada cekak musang. Cekak musang adalah pakaian laki-laki dalam upacara resmi. Terdiri dari baju berkerah, celana panjang yang sama warna dengan baju, kepiah hitam polos, dan kain samping. Kancing baju dibuat dari logam berwarna kuning emas dan tidak dijahit, bisa dilepas pasang
dan jumlah kancingnya ada 5. Selanjutnya yang kedua yaitu ada teluk belanga. Merupakan pakaian sehari-hari atau untuk acara tak resmi bagi laki-laki. Bajunya itu terdiri dari baju tanpa kerah, celana panjang, kepia hitam, dan kain sarung biasa. Kancing bajunya dijahit dan jumlah kancingnya hanya 1. Nah, kalau tadi adalah pakaian laki-laki, sekarang adalah pakaian perempuan. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebaya labuh. Merupakan pakaian perempuan dalam upacara resmi. Pakaian ini terdiri dari baju kebaya, kain panjang, dan kerudung. Baju kebaya ini panjangnya hingga ke bawah lutut dan kain panjangnya menutup hingga ke mata kaki. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu ada baju kurung. Baju kurung merupakan pakaian sehari-hari atau untuk acara tak resmi bagi perempuan. Pakaian ini panjang menjuntai hingga ke bawah lutut. Di bagian bawahnya memakai kain panjang atau rok yang panjang hingga ke mata kaki. Dan kancingnya hanya memiliki 1 buah kancing. Kain samping atau songket. Kain samping wajib digunakan sebagai pelengkap baju cekak musang. Biasanya, kain samping ini disebut dengan kain songket. Memakai kain samping perlu keahlian khusus yang sangat mudah dipelajari. Lipatan kain sebelah kanan menghimpit lipatan kain sebelah kiri. Selanjutnya ada makna kain samping. Yang pertama, jika dipasang masih di atas lutut, maknanya masih belia atau belum berkeluarga. Dan yang kedua, jika di bawah lutut, maknanya sudah dewasa atau sudah berumah tangga. Dan yang ketiga, jika lebih dalam hingga sampai setengah betis, atau pada pertengahan antara lutut dan mata kaki, maknanya adalah seorang pembesar negeri, pimpinan adat, atau ulama. Selanjutnya yang keempat yaitu jika kain samping berada di luar dan kain baju berada di dalam, maka ini disebut dengan ikat kain dagang dalam. Ikat ini dipakai oleh bangsawan dan orang yang patut. Dan yang kelima, jika kain samping berada di dalam dan baju berada di luar, maka ini disebut juga dengan ikat kain dagang luar. Ikat ini dipakai oleh umum atau rakyat biasa. Selanjutnya ada kepala kain. Kepala kain adalah sisi yang bercorak, beda daripada bagian kain yang lain. Ukuran lebarnya sekitar 1 jengkal orang dewasa. Makna kepala kain bagi perempuan. Yang pertama, jika di depan artinya masih gadis. Yang kedua, jika di belakang artinya sudah berumah tangga. Dan yang ketiga, jika di sebelah kiri artinya sudah janda. Dan yang keempat, jika di sebelah kanan artinya perempuan yang sudah tua. Sedangkan bagi laki-laki, bangsawan, kepala kain di belakang tapi berat ke kanan. Selanjutnya orang besar kerajaan, kepala kain ke belakang tapi berat ke kiri. Selanjutnya itu putra raja, kepala kain sebelah kanan tapi berat ke depan. Selanjutnya rakyat biasa, kepala kain berat ke belakang.